सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन. Bagaimana kelanjutan kisah kegagalan delegasi kaum Quraisy untuk menghasut Raja Negus? Kemudian, bagaimana kisah hijrahnya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu dan keislaman Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu? Itu yang akan kita bahas pada episode kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA yang berbahagia, mari kita sama-sama mengikuti jejak Sang Rasul. Ya qalbi yazkur Ahmada Aynal huda mufnil ida. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Pemirsa MTA, kegagalan delegasi kaum Quraisy tidak sampai pada tahap pertama, namun mereka juga mengalami kegagalan yang kedua, yakni Amr bin Al-As dan Abdullah bin Rabi'ah. Pertama-tama mereka juga tidak mudah untuk melepaskan kaum muslimin. Sehingga pada hari kedua, Amr bin Al-As telah memperoleh akses ke kerajaan dan bertanya lagi kepada Raja Negus, "Yang mulia, apakah Anda mengetahui orang-orang ini mengatakan apa tentang Al-Masih?" Kemudian Raja Negus pun memanggil kaum muslimin. Kaum muslimin pada saat itu khawatir bahwa karena jika kami menolak Al-Masih adalah anak Allah, untuk itu jangan-jangan rencana Amr bin Al-As telah berhasil. Namun orang-orang ini bukanlah orang-orang yang menahan diri untuk berkata jujur. Kendati demikian, walaupun kaum muslimin harus berada di bawah naungan pedang. Sehingga Raja Negus pun bertanya, "Apa yang kalian yakini tentang Al-Masih?" Kemudian Ja'far radhiyallahu ta'ala anhu menjawab dengan lugas, "Wahai Raja, menurut keyakinan kami, Al-Masih adalah seorang hamba Allah, bukan Tuhan. Namun beliau adalah seorang Rasul yang paling dekat dengannya, dan beliau datang ke alam semesta melalui kalamnya itu yang dia masukkan ke dalam diri Maryam." Pemirsa MTA rahimakumullah, setelah Raja Negus mendengar jawaban dari Ja'far radhiyallahu ta'ala anhu, kemudian dia mengangkat sebuah jerami dari lantai dan berkata, "Demi Allah, sebagaimana yang kalian jelaskan, aku pun tidak menganggap Al-Masih sama besarnya dengan jerami ini." Padri kerajaan pun merasa sangat sakit hati atas perkataan Raja Negus tersebut. Namun Raja Negus sama sekali tidak memperdulikannya, dan delegasi Quraisy pun pulang dengan kegagalan kembali. Pemirsa MTA rahimakumullah, setelah itu kaum muhajirin pun tinggal di Habsyah dengan sangat aman hingga suatu masa. Namun kebanyakan dari mereka kembali pulang ke Mekah dekat dengan migrasi Yathrib, dan sebagian menetap di Habsyah hingga masa hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
hijrah ke Madinah. Menurut beberapa riwayat, ketika kebanyakan muhajirin masih menetap di Habsyah, Raja Negus dihadapkan oleh perang dengan koleganya. Atas hal itu, para sahabat setelah bermusyawarah bersama-sama kemudian memutuskan bahwa jika dibutuhkan maka kita pun akan membantu Raja Negus. Mereka mengutus Zubair radhiyallahu ta'ala anhu ke medan perang di seberang sungai Nil supaya memberitahukan situasinya. Dan di belakang mereka pun berdoa kepada Tuhan semoga Raja Negus menang. Demikianlah beberapa hari setelahnya Hazrat Zubair radhiyallahu ta'ala anhu kembali pulang lalu memberitahukan bahwa dengan karunia Allah Subhanahu wa taala Raja Negus memperoleh kemenangan. Pemirsa MTA rahimakumullah, kisah selanjutnya adalah keberangkatan Hazrat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu karena keinginan untuk berhijrah. Hazrat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha meriwayatkan di dalam hadis bahwa ketika kaum muslimin hijrah ke Habsyah, kemudian suatu kali Hazrat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu pun pergi dari Mekah karena ingin berhijrah. Namun ketika beliau pergi dari arah selatan, tiba di Barikul Gimad. Kemudian di sana beliau secara kebetulan bertemu dengan Ibnu Daginah, salah seorang pemimpin kabilah Qorah. Ibnu Daginah bertanya alasan kepada beliau. Kemudian Hazrat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu menjawab, "Aku berhijrah karena kaumku telah mengusirku. Oleh karena itu, sekarang aku pun ingin pergi kemanapun di bumi Allah dan bebas beribadah kepada Tuhanku." Ibnu Daginah berkata, "Anda adalah seorang yang seharusnya tidak keluar dari Mekah dan orang-orang hendaknya tidak mengusir Anda. Mari saya akan membawa Anda di bawah pelindungan saya. Kembalilah pulang dan di Mekah ini Anda beribadah kepada Tuhan Anda." Oleh karena itu Hazrat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu pun kembali pulang karena ucapan Ibnu Daginah. Kemudian setelah sesampainya di Mekah, Ibnu Daginah memarahi para kaum Quraisy dan berkata, "Apakah kalian ingin mengusir seseorang yang baik dan bijaksana seperti ini?" Setelah itu Hazrat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu membangun sebuah masjid kecil di halaman rumah beliau sendiri, yang di dalamnya beliau mendirikan sholat dan membaca Al-Quran Syarif. Pemirsa MTA rahimakumullah, dikarenakan Hazrat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu merupakan pribadi yang sangat baik hati. Oleh karena itu, ketika beliau sedang membacakan Al-Quran Syarif, terkadang-kadang beliau juga disertai dengan tangisan. Beliau merupakan seorang yang sangat dihormati di kalangan kaum Quraisy, dan ibadah yang penuh pengabdian ini telah membuat orang-orang condong pada agama Islam. Di dalam Bukhari tertulis bahwa kaum Quraisy mengeluh kepada Ibnu Daginah bahwasannya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu membaca Al-Quran dengan suara kencang, yang karenanya para perempuan, anak-anak, dan orang-orang lemah kami terjerumus ke dalam ujian. Oleh karena itu, kamu hentikanlah Abu Bakar. Pemirsa MTA, Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu pada saat itu menolak dan berkata, "Aku sekali-kali tidak bisa meninggalkan pekerjaan ini. Jika kamu ingin, jika kamu merasa takut pula, maka aku akan keluar dari perlindunganmu.
cukuplah bagiku Tuhan sebagai pelindungku. Setelah itu, kaum Quraisy pun menimpakan berbagai penderitaan terhadap Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Namun, beliau tetap teguh pada pendiriannya layaknya sebuah bukit berbatu yang sangat kuat. Pemirsa MTA rahimakumullah, kisah yang selanjutnya adalah kisah Hazrat Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu menerima Islam. Dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, dua orang yang memiliki martabat dan karisma telah masuk ke dalam Islam. Karena martabat dan karisma mereka inilah membuktikan kekuatan serta keagungan Islam yang nyata hingga batas waktu tertentu. Mereka adalah Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu ta'ala anhu dan Hazrat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Keduanya telah menerima Islam pada tahun 6 Nabawi. Di dalam Tabari dan Ibnu Hisham tertulis bahwa mereka telah menerima Islam secara berurutan pada tahun 6 Nabawi, bahwasanya Hazrat Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu merupakan paman kandung daripada Hazrat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau sangat menyayangi Hazrat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun pada saat itu beliau masih musyrik. Kebiasaan Hazrat Hamzah ketika masih musyrik adalah beliau setiap hari di pagi buta biasa pergi keluar dengan membawa busur panah, dan beliau sepanjang hari terus berburu. Setelah beliau kembali pulang berburu di sore hari, pertama-tama beliau mengelilingi Ka'bah dan mengadakan acara di antara majelis-majelis Quraisynya, yang mana mereka duduk di halaman atau selasar Ka'bah. Mereka membuat 2-4 kelompok kecil. Kemudian setelah dari sana Hazrat Hamzah pulang ke rumah. Pemirsa MTA rahimakumullah, suatu hari sebagaimana beliau pulang dari berburu, kemudian ada seorang pembantu perempuan berkata kepada beliau, "Wahai Hazrat Hamzah, apakah Anda mendengar bahwa baru saja Abu Hakam atau Abu Jahal berkata sangat kasar terhadap keponakan Anda? Kemudian Abu Jahal menghina dengan kata-kata kotor, namun Muhammad tidak melawan sedikit pun." Ketika mendengar hal ini, Hazrat Hamzah memerah mukanya. Kemudian ia merasa kehormatan keluarga beliau telah tersinggung. Akhirnya beliau bergegas pergi ke Ka'bah dan pertama-tama beliau melakukan tawaf. Setelah beliau melakukan tawaf, beliau berjalan menuju majelis yang di dalamnya ada Abu Jahal sedang duduk. Sesampainya di sana, beliau memukul busur panah kepada kepala Abu Jahal dengan sangat keras, seraya berkata, "Aku mendengar bahwa engkau telah menghina Muhammad. Dengarkanlah, aku pun berada di dalam agama Muhammad, dan aku pun mengatakan apa yang Muhammad katakan. Jika engkau memiliki keberanian, maka berbicaralah kepadaku." Pada saat itu juga ada sahabat Abu Jahal, dan mereka mendukung Abu Jahal dan hampir-hampir berkelahi dengan Hazrat Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu. Namun ketika Abu Jahal melihat Hazrat Hamzah, dia terkesima karena keberanian dan keteguhan hati Hazrat Hamzah, sehingga dia menghentikan sahabatnya dengan mengatakan,
Hamzah berada di pihak yang benar, sementara aku telah berbuat terlalu berlebihan. Kemudian masalah ini pun selesai. Pemirsa MTA rahimakumullah, pada saat itu beliau yakni Hazrat Hamzah kembali pulang ke rumahnya. Kemarahannya mereda dan dia merasa sedikit ketakutan serta mulai terfikir bahwa sekarang apa yang harus aku lakukan? Pada akhirnya niatnya memutuskan bahwa sekarang lebih baik meninggalkan kemusyrikan. Karenanya beliau yakni Hazrat Hamzah datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pun membaca 2 kalimat syahadat. Beliau masuk Islam pada saat itu. Bahkan menurut Zurkani sendiri, peristiwa ini terjadi pada tahun ke-6 Nabawi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih menetap di Darul Arqam. Pemirsa MTA rahimakumullah, itulah sejumput kisah, yakni kegagalan delegasi kaum Quraisy menghasut Raja Negus, yang mana kita ketahui bahwasanya Raja Negus memiliki keadilan dan keberanian untuk melindungi kaum muslimin yang ada di Habsyah. Kemudian kita juga mengetahui bahwasanya Hazrat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu sendiri tidak mendapatkan keamanan dan ketenangan di Mekah, sehingga beliau sendiri menginginkan untuk berhijrah dari Mekah untuk mendapatkan keamanan dalam hal ibadah dan menyembah Allah Ta'ala. Kemudian kisah yang terakhir adalah kisah masuknya Hazrat Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu ke dalam Islam, yang mana kita ketahui kita tidak memerlukan dalil untuk masuk ke dalam Islam. Hazrat Hamzah hanya terkesima akan keteguhan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atas penindasan dan penganiayaan yang ditimpakan kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Hazrat Hamzah memiliki kecondongan terhadap kebenaran yang akhirnya membawa beliau radhiyallahu ta'ala anhu kepada ajaran agama sejati, yakni Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.